Halo, halo semuanya. Halo, Perkenalkan, nama saya Felisa Purnamasari dengan NIM akhir 005 dari kelas Oceanografi A. Perkenalkan, nama aku Nabila Syifa Khairunisa dengan NIM akhir 007 dari kelas Oceanografi A. halo kenalin, aku bisa menjadi Berkala dengan NIM 055 dari Oceanografi A. Aku Muhammad Rahim Tiar dengan NIM 044 dari kelas Oceanografi A. Perkenalkan, aku Belvana Hendra Fitri dengan NIM akhir 039 dari kelas Oceanografi A. Dapat dilihat di video ini bahwasanya dalam pembuatan miniatur breakwater floating yang kita lakukan, kita memerlukan pipa, semen, pasir, dan juga styrofoam sebagai alat dan bahan utama dalam pembuatan breakwater jenis floating. Yang kemudian kita memerlukan mooring dengan menggunakan pasir, semen, dan juga kerikil yang dicetak ke dalam gelas minuman bekas, dan juga kita memerlukan styrofoam dan pipa yang disatukan membentuk sandwich. Jadi di sini yang bekerja untuk menyatukan ini semua adalah Shiva. Dan yang bertugas untuk menyediakan alat dan bahan adalah Rehan. Terus operatornya adalah Jada. Lihat tadi yang udah. Ntar coba. Jada tuh yang pakai abu. Jadi guys, di sini ada mooring. Nah tadi tuh kita udah nyobain, cuma gagal. Akhirnya kita berusaha membuat benteng seperti ini. Iya, benteng pakai sih. Setelah melalui berbagai trial dan error dan juga perubahan konsep yang secara spontan dan yang kita lakukan, akhirnya breakwater floating kita sudah jadi. Yang awalnya kita bilang mau bentuknya seperti sandwich, lalu berubah menjadi benteng, lalu kemudian akhirnya menjadi benteng yang ikut ditopang dengan menggunakan kayu yang kita temukan di lab hidrologi. Konsepan breakwater kita yang sangat spontan dan ini akhirnya bisa terekam oleh sensor. Bisa dilihat di video ini bahwa sensor akhirnya menangkap bagaimana perubahan anomali dari pergerakan gelombang itu terhadap breakwater yang kita buat. Melalui uji coba yang kita lakukan, untuk koefisien difraksi didapatkan dengan nilai 0,98 dan koefisien refraksi didapat dengan nilai 1. Breakwater floating ini masih belum efektif, namun sekiranya setelah melakukan berbagai percobaan yang gagal, akhirnya breakwater ini menjadi lebih efektif. Setelah kita menambahkan kayu dan juga menambahkan mooring menjadi 4, sehingga breakwaternya dapat mengambang dengan sempurna dan menahan gelombang lebih efektif. Apabila diaplikasikan secara nyata, breakwater floating ini masih belum efektif karena breakwater floating sendiri apabila masih memerlukan mooring ini hanya dapat bekerja pada perairan dangkal, sehingga apabila ada gelombang yang lebih besar mungkin breakwater floating justru malah akan menjadi bencana baru bagi kondisi lingkungan pesisir nantinya. Nilai koefisien difraksi yang didapat mendekati angka 1, sehingga menunjukkan bahwa koefisien difraksi yang didapat mendekati nilai sempurna dari uji coba ini. Sedangkan pada koefisien refraksi mendapatkan nilai 1 yang justru sangat sempurna. Namun nilai sangat sempurna ini merupakan nilai yang tidak mungkin didapatkan pada breakwater jenis floating, sehingga bisa saja terjadi error